beriman, padahal kenal banget. Tahu Nabi itu kebenaran, benar tahu. Tapi tidak mau beriman. Berarti Nabi menghina orang yang tidak mau beriman. Loh, yang enggak lah. Apa hanya menghina? Wong itu sebutan karena apa? Karena Abu Jahal itu udah tahu dia benar. Apa keyakinannya tahu Muhammad itu benar, tidak, bahkan mulai dari kecil tahu. Karena Nabi Muhammad mulai dari kecil sudah diberi gelar Al-Amin. Ya, dia orang baik, sudah dipercaya, tidak pernah bohong. Lalu dia tahu semua itu. Tidak mungkin bohong Nabi Muhammad itu. Tapi tidak mau beriman, cuma gara-gara gengsi dia. Gitu loh. Enggak, yang pengemis tadi itu kan. Lalu bagaimana? Kalau kamu mengatakan menghina, bagaimana dengan nanti kalau saya pakai ajaran Yesus? Hai kamu ular-ular beludak. Gimana? Dikatakan domba, anak beludak, ular beludak. Ya, iblislah bapakmu. Yohanes 8, 33, 37, 44. Bagaimana ucapan itu? Gug. Yesus, Yesus, berilah saya ini, minta diobatin. Tidak pantas. Roti yang disediakan kepada domba diserahkan kepada gug. Kan lebih parah itu. Jadi tidak usah bahas kayak gitu. Enggak gini nah. Kenapa yang waktu ada kan yang orang Yahudi jahat dibaikin sama Nabi? Kalau yang mana jahat dibaikin? Aduh, kan banyak ceritanya itu. Nabi walaupun tetap Nabi Muhammad itu tidak baik bukan dari pribadi dia. Ketika ada peperangan karena perintah Allah, karena mereka yang memerangi Islam. Kalau Yahudi yang biasa dilindungi karena mereka bukan harbi. Apa kafir harbi? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kafir dhimmi, musta'man, mu'ahad, itu dilindungi oleh Rasulullah. Nyaman mereka bersama Rasulullah. Gitu loh. Begitu juga Yesus. Kalau Israel yang diam, tidak jahat ke dia, ya biasa. Tapi yang menantang, hai kamu ular-ular beludak, nah, kayak gitu kan. Ayo apa lagi? Kalau di sini kita selalu berikan apa dulu Bang ya, kita sapa dulu ya. Udah ada lagi percaya. Ya. Sapa dulu Bang SSM. Bang SSM selamat malam Bang SSM. Islam Bang SSM. Islam apa Islam Bang SSM? Pokoknya tugasnya itu silakan asalkan nanya baik-baiknya. Silakan obok-obok ajaran Islam itu. Cari yang menurut Anda tidak baik. Gitu ya. Jangan takut bertanya. Enggak Tata saya mau bertanya tapi takut Muslim marah. Enggak, kalau cuma mau bertanya kenapa harus marah? Mau apapun, saya Tata tidak suka ajaran Islam karena seperti ini. Dia ada salah paham. Contohnya kayak tadi poligami lah gini-gini. Kalian ini mendapat berita yang tidak baik tentang Islam. Makanya saya ketika buka Qomal, datang ke Qomal, apa yang saya sodorkan? Silakan yang mau bertanya atau mau dialog. Karena saya tahu ajaran Islam itu disampaikan kepada kalian dengan tidak baik, salah paham. Gitu ya. Ya tanyakan, silakan. Kita ya kami memberikan ruang dan waktu buat Kristen untuk bertanya tentang Islam di sini. Bentar dulu Ustaz, ada yang mau masuk ini. Gabe, selamat malam Gabe, selamat Kristen. Halo, selamat malam, salam kenal teman-teman yang ada di grup ini. Ini Pak Tahta ya? Iya, Kristen ya? Iya, puji Tuhan saya Kristen. Oke, siap, silakan Bang. Yang Islam, yang tidak menjawab satu telepon dulu ya, karena tidak menjawab SEM-nya. Silakan Bang, tanyakan Bang, lanjut Bang. Silakan. Berdiskusi atau bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, tapi sebelumnya saya bernarasi dulu sedikit ya. Silakan. Ya, terima kasih. Salam kenal. Ya, Pak Tahta, dan terima kasih saya sudah dinaikkan. Malam ini
Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan. Kita ini apapun agamanya, contohnya Pak Tahta punya percaya agama dengan Tuhannya, oke, mantap. Saya pun memiliki satu kepercayaan, oke, mantap. Tetapi kita punya agama ini, endingnya itu adalah surga. Benar ya Pak Tahta ya? Iya, iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak Tahta begini. Anggaplah Bapak Tahta ini sudah memiliki amal ibadah soleh, sudah mantap semuanya, sudah oke lah. Tidak ada kekurangan apapun. Sudah mantap, sudah luar biasa sesuai dengan yang diyakini. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Tahta ini yang sudah memiliki amal ibadah yang soleh, yang mantap itu bisa berada di surganya yang diyakini lewat Tuhannya? Karena kita ini kan hidup di dunia. Sekarang ini kan kita hidup di dunia, kalau mati nanti saya dikubur. Nah, lalu bagaimana bisa berada di surga yang disediakan oleh Tuhannya? Itu saja Pak Tahta pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Silakan, Ustaz Tahta. Ya, jadi ajaran samawi itu semua para nabi sama menceritakan masuk surga. Wa ma arsalna bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, mereka ini aku perintahkan perintah yang sama, yaitu ajaran inti adalah mengenal aku Allah dan menyembah hanya kepadaku, kata Allah. Makanya Nabi Muhammad ajaran inti pertama kali yang kenal Tuhan dulu. Coba ada orang mau masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Neraka diciptakan bagi orang yang tidak mentuhankan Allah. Makanya kalau orang itu berdosa, pezina, pemabuk, pembunuh, memang masuk neraka, tapi tidak kekal. Karena kunci surga dia punya apa? Mentuhankan Allah. Makanya dalam Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kalau orang ini mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan pendiriannya, tidak pernah murtad, tidak menyekutukan, selama hidupnya sampai meninggal dia mentuhankan Allah, maka bergembiralah dengan masuk surga. Karena itu ajaran inti. Begitu juga kepada nabi yang lain. Coba hukum yang terutama menurut Yesus apa? Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3. Kalau ingin hidup kekal di surga, mengenal engkau satu-satunya. Karena memang ini ajaran inti para nabi. Sama, kunci surga itu memperkenalkan Allah. Itu deh ya. Boleh saya lanjut Pak Ustadz? Iya, silakan. Begini loh Pak Ustadz, artinya saya kan tadi sudah simpulkan bahwa amal ibadah Pak Ustadz itu sudah mantap, sudah soleh, imannya juga sudah oke, sudah mendapat ridho masuk surga sesuai dengan yang diyakini Pak Ustadz. Yang pertanyaan saya itu, bagaimana caranya? Artinya kan bagaimana supaya Pak Ustadz itu tiba di surganya Pak Ustadz yang dijanjikan oleh Tuhannya. Contoh, saya contohnya ada di Malaysia. Saya mau ke Singapura. Bagaimana caranya saya bisa di Singapura? Oke, saya beli tiket dulu. Tapi saya sudah beli tiket, apakah saya sudah ada di Singapura? Enggak juga kan? Saya harus masuk ke transportasi yang membawa saya ke Singapura. Nah sekarang yang saya tanya Pak Ustadz begitu, artinya kan sudah amal soleh, sudah ada. Nah sekarang bagaimana supaya tidak berada di surganya? Artinya bagaimana itu? Ya, udah. Jadi kalau boleh disertakan ayat kitab sucinya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Jadi dalam Islam bahkan saya baca ajaran samawi semuanya. Nanti kita ini mati kan, lalu bangkit di mahsyar. Setelah itu
Apa yang kita lakukan, tiket kan udah punya, tiket ke surga. Apa? La ilaha illallah. Tinggal amalnya. Kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk surga. Caranya bagaimana? Di Islam itu ada sirotol mustaqim nantinya. Orang setelah dihisab melewati sirot itu. Maryam 71. Semua manusia akan lewat di situ. Dan 72-nya Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Jadi yang beriman kepada dia, amal baiknya banyak. Dia yang melewati. Maka yang bisa melewati surga namanya. Yang tidak bisa melewati ke neraka. Jadi bang, sama, nanti kan kita mati kan. Setelah mati kan nanti kita bangkit. Ada yaumul hisab namanya, dihisab. Ini kalau dalam Al-Quran itu bahwa amal perbuatan kita selama hidup ada dicatat itu. Coba baca surat Al-Kahfi ayat 9 ayat 49. Di situ dijelaskan wa wudi al-kitab fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya rabbana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Jadi semua amal kita selama hidup dicatat. Ini loh amal baik kamu. Lebih tebal mana nanti? Nah, ternyata sama bang. Coba baca Wahyu 20 ayat 21. Maaf, Pak 22 Ustaz. sama kan? Dicatat juga amal baik. Orang selamat melalui catatan itu. Pak Ustadz, maaf dulu ya. Nah, Jadi kita contohnya sudah meninggal. Ya, tidak apa-apa ya. Maaf saya potong tadi ya, maaf ya. Contohnya sudah meninggal si A ini. Lalu dia akan dibangkitkan. Itu dibangkitkan di mana itu? Tempatnya itu Pak Ustadz. bangkit itu bukan setelah mati. Orang setelah mati itu rohnya ada Iya. tempatnya. Namanya barzah. Di mana Barzah itu barzah dari ini, Pak kalimat burut. Burut itu apa? Pembatas. Bukan akhirat, bukan di dunia. Kenapa bukan di dunia? Karena kita sudah mati. Iya, Kenapa artinya, bukan di akhirat? Karena belum kiamat, belum Iya, artinya kan penghisaban. seseorang itu mati, dia tidak di bumi ini lagi, rohnya ya. Iya, rohnya di barzah. Di Makanya barzah itu barzah antara itu diberi kenikmatan juga, tergantung amalnya ketika hidup. Kalau Iya, dia iya. perbuatannya baik, di barzah menerima kenikmatan. Iya, Tapi ini sebentar bukan dulu. surga masih. Iya, artinya ini antara bumi dengan surga. Iya. Antara bumi dengan surga ini itu namanya alam barzah. Iya. Nah, surga itu soalnya gini Pak Ustadz, tadi ada saya tanya, katanya surga itu bukan surga langit ketujuh atau diantara itu, bukan itu katanya. Iya, kan itu nanti Ya, setelah maksud hari saya surga itu penghisapan. yang mana surga itu? Nah, surga itu nanti setelah hari penghisapan baru tadi sirot itu yang saya ceritakan. Kalau orang meninggal, Nabi pun belum di surga. Buktinya, Nabi ketika Mi'raj bertemu Nabi Isa di langit kedua, bertemu dengan Adam langit pertama, Iya, terus iya, iya maksud saya, Pak Abraham langit Ustadz. ketujuh. Artinya di langit yang diberi keberapa tempat nanti surganya khusus, itu? bukan surga masih itu, tapi kenikmatan, diberi tempat tapi nikmat mereka karena mereka orang baik kan gitu loh. Iya Pak Ustadz, begini, kan ini kan dunia, lalu di antaranya kan namanya kan alam barzah. Hmm. Nah, itu surganya itu di langit yang keberapa itu nanti? Nah, kalau surga itu dalam Islam dijelaskan ya, surga Firdaus itu paling tinggi. Berarti langit Yang yang dekat ketujuh. kepada Sidratul Muntaha ke Aras itu surga. Itu Firdaus paling tinggi. langit yang ketujuh. Ya di atasnya. Berarti langit yang kedelapan. Ya enggak ada langit ke-8 sudah. Intinya di atasnya langit ke-7. Ya udah Ustaz. Jadi pertanyaan Anda sudah kami jawab. Jadi Enggak, sebentar kalau dulu. Saya dengar dulu belum KB, ini. dengar dulu Boleh KB. ya? Ya benar. Pertanyaan Anda telah kami jawab. Jadi kalau rasanya Anda ngeyel, kita susah juga Ustaz kami menjelaskan. Jadi Bukan, pertanyaan Anda bukan. tentang Saya bukan ngeyel, cara saya gimana hanya masuk ingin surga memastikan aja telah kami posisinya jawab. itu. Dengar dulu. Izinkan saya moderator. Saya moderator, izinkan saya untuk moderasi. Izinkan saya untuk moderasi. Pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Ustadz kami. Nah, masalah surga tempatnya itu di mana? Kami belum bisa ke sana, kami belum mati. Anda tanyakan di mana tempatnya, sementara kami belum mati. Belum balik di situ.
Iya, itu Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Jadi orang bertakwa itu mereka beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Surga, neraka. Yang penting kita diberitahu bagaimana caranya masuk surga, apa itu surga, apa itu neraka. Sekarang ini bagaimana caranya masuk ke tempat itu. Itu yang kita harus bahas. Kalau saya pakai semua data, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, hadis, sama. Kunci surga itu mentuhankan Allah satu-satunya. Iya. Makanya hidup yang kekal kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16 sama. Tidak ada masuk surga mentuhankan Yesus itu gak ada. Saya tidak menemukan datanya. Ya, kami ya Ustadz kami telah menjawab. Dengar dulu, Ilki. Tapi yang aneh, kita komparasi dikit ya, mirroring sedikit ya. Saya bukan mencari premis atau mencari remis, enggak. Yesus cuma menyediakan 12 pintu surga, dan ke-12 pintu surga tersebut tertulis nama-nama dari ke-12 suku. Itu terdapat dalam Matius 19:28. Ya. Wahyu 21:12. Maaf, Wahyu 21:12. Di situ dikatakan bahwa akan ada 12 pintu surga, di mana ke-12 pintu surga itu tertulis di atasnya ke-12 suku dari Israel. Dan saya tidak tahu Anda ini yang suku dari Indonesia, dari Batak, dari Manado, dari Maluku, dari Ambon akan masuk pintu dari mana? Saya nggak tahu. Ya kita lanjutkan ya, bentar dulu. Kita jadikan itu sebagai pembelajaran. Ya, silakan Bang Rinto, selamat malam, Islamabad. Ya, silakan. Rinto, selamat malam, Islamabad. Rinto, selamat malam, Islamabad. Rinto. Ya, silakan Bang KB, biar diskusi kita berkembang, bukan hanya itu saja pertanyaannya. Silakan yang tentang lain. Karena kalau kalau Anda tanyakan tentang surga, di mana letak surga itu? Kami tidak tahu, kami hanya diberikan pemahaman sedikit karena itu adalah masalah gaib. Ya. Oke, yang saya maksudkan tadi Pak Moderator, dari alam barzah menuju surga itu maksudnya itu alam gaib. Mana letak surga itu? Kemit. Barzah itu tempat kita sebelum kiamat. Kalau sudah kiamat selesai semua, kita ini dibangkitkan lagi di alam di mahsyar gitu loh. Baru nanti setelah diproses penghakiman apa? Maksudnya apa, amal-amal baik dicatat semua, baru yang masuk surga ya ke surga, yang ke neraka ya ke neraka gitu. Jadi barzah itu Pak Ustaz, penantian, alam barzah itu penantian sebelum kiamat ini loh. Prosesnya. Lah kan sudah aku kasih tahu. Kan sudah dikasih tahu, Bang. Coba ayat Alkitabnya, orang ayat meninggal itu Qur'annya, di Pak, barzah. di ayat surah berapa? Loh, memang kayak gitu kayak dalam hadis itu. Enggak, suratnya dalam hadis disebut Bang, dalam hadis Bang. Di hadis banyak. Loh. Jadi orang meninggal tempatnya di barzah. Barzah itu apa? Penantian selama belum kiamat. Karena hisaban itu di mahsyar. Maaf ya, Karena saya kan tidak mahsyar tanya belum ada. bagaimana soal di barzah, tidak. Yang saya tanya Paling malas saya. Gini ya, nanti kalau dia ngeyel tentang dialog gak berani. Tentang tema yang sama. Bagaimana tentang caranya masuk surga, seperti apa surganya. Saya tahu semua dalam Bible neraka seperti apa, baik dalam Quran dan Bible. Maaf ya, saya kalau nanya itu, kalau sudah dijawab nanya lagi yang banyak. Nanti saya tantang dialog gak berani nanti. Iya, maaf ya, kami di sini yang di bawah 1,2 ini, yang nonton ini di bawah 1,2 buat pembelajaran. Masalah surga itu, neraka itu telah dijelaskan oleh Ustaz kami. Begini, ini ayatnya. Anda tanyakan di mana letaknya. Ini masalah gaib. Kami hanya diberikan sedikit ilmu tentang tersebut. Betul Ustaz ya? Ya. Nah, kami bawakan dalilnya. Anda masih ngeyel juga. Tanya di mana letak surga. Emang kita pernah ke sana? Inilah namanya pemikiran logikal falasi. Logikal falasi ya. Nanti kami komparasi ke Bible Anda, di mana letak surga itu? Kan Anda ngawur namanya. Kita belum pernah ke sana dan belum pernah balik ke sana.
Jadi Anda nanya itu pakai akal lah Udah, sedikit. jangan Lanjut. Ya, silakan Diki. Nah, jadi gimana caranya kita percaya Muhammad itu pernah Isra Mi'raj? Masuk Oke. masuk di akal kita. Oke. Karena Jadi kan gitu itu ya. susah itu dipercaya itu. Iya makanya Bang. Bagaimana kita tahu dia nggak bohong? Oke. Di zaman itu, di zamannya Nabi Isra Mi'raj itu orang-orang tidak percaya. Karena tidak ada secanggih sekarang. Kan tidak masuk akal kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini 1 bulan perjalanan. Tiba-tiba Nabi cuma 1 malam. Tapi ini kan Allah yang perjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah yang perjalankan. Maka secara akal tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang perjalankan, ibaratkan gini, ada semut bilang ke semut lainnya, semutnya tinggal di Jawa Timur, bilang ke semut lainnya, saya tadi malam ke Jakarta. Ya ditertawakan oleh semut lainnya. Itu. Mana mungkin semut dari Jawa Timur ke Jakarta 1 malam. Ya. Tapi kan coba kalau zaman sekarang ya. Ada semut ikut saya, ada di kantong saya. Saya pergi ke Jakarta dari Jawa Timur. Naik pesawat, 1 jam nyampe. Setelah itu kembali lagi ke Jawa Timur, 2 jam nyampe lagi. Lalu semut turun, bilang ke semut lainnya, saya barusan itu pergi ke Jakarta. Cuma 2 jam. Kan ditertawakan. Ya. Nah, karena ukuran semut kan tidak mungkin. Tapi coba dijelaskan. Loh, saya tidak jalan sendiri. Saya ikut tahta. Tahta naik pesawat. Sama dengan gini, Allah perjalankan Nabi Muhammad. Kan pakai buruk. Buruk itu apa? Berkun. Secepat kilat. Gitu loh. Bahkan sekali kedip nyampe. Nah karena gini, akal kita itu zaman itu ya. Memang secara akal orang-orang tidak percaya zaman itu. Dibuktikan oleh Rasulullah. Dengan Abu Bakar. Akhirnya mereka percaya. Andai kan zaman sekarang tidak heran. Ada orang, saya ke Amerika. Ya, atau saya dari Lombok ke Jakarta 1 malam. Kalau sekarang tidak heran. Pasti kan dalam benaknya naik pesawat gitu. Oh saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam. Sekarang tidak heran ngomong kayak gitu. Kan ada pesawat. Ya, tapi zaman itu kenapa kok tidak masuk akal zaman itu? Karena mereka mandang wong umumnya lu 1 bulan. Mereka tidak tahu subhanalladzi asra. Maha suci Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad. Nah kalau Allah yang berkehendak, jangankan 1 malam, 1 detik nyampe. 1 ting. Gitu ya. Oke. Maksudnya bagaimana kita tahu cerita itu benar itu nah? Loh, makanya kan ada hadisnya Nabi yang menyampaikan, bahkan dibuktikan oleh Nabi. Sama dengan gini. Tidak bohong. Sama dengan gini ya. Di dalam Bible itu Elia naik kereta ke langit, ke surga. Bagaimana? Kan tidak masuk akal. Naik kereta, berkuda. Gitu loh. Lagian kalau dalam ya, Bible itu. ya kalau lagi Yesus naik ke langit dan pakai apa, Ustaz? Padahal Yesus ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba naik ke langit. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Kan dia punya Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan yang berkehendak dia naik? Kan sama dengan kayak gitu. Sama dengan Al-Quran, Islam. Subhanalladzi asra. Nabi Muhammad tidak mungkin ke langit. Tapi bagaimana dengan Subhanalladzi asra? Tuhan yang memperjalankan dia. Nah, sama dengan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz maaf, Bang. Maaf, saya naik sebentar saja. Sebentar. Ya, Silakan. Ya, terhadap yang tadi itu sebenarnya dia ingin mengungkapkan tentang Yohanes 14:6 itu. Iya, kita Aku nggak mau adalah digiring, Bang. jalan Kita nggak mau kebenaran. digiring. Kita Hah? nggak mau digiring. Kita nggak mau digiring, Bang. Makanya Iya, saya dia takut mengungkapkan itu pas bantah kan. saya tahu, Tanya kan makanya tadi. saya moderator, saya potong langsung, Bang. Karena kita tidak mau Ustadz kita yang sudah capek-capek memberikan narasi dingel-ngelin. Jadi saya sebagai moderator harus tidak tegas. Jadi Betul, kan arah dia kan tadi nampak tuh bagaimana mau ke surga ya Allah itu bagaimana Iya, betul.
Itu Makanya saya masih potong bang, makanya saya potong. Udah biarin dulu ngomong Bang Datuk. Oke, siap. Nah, jadi kita ini seakan tidak punya ayat seperti begitu. Aku adalah jalan kebenaran itu untuk nyampai kepada surganya Allah. Kan itu tadi katanya. Gimana jalannya itu? Ceritakan dalam marzah pun dia tak ngerti dia itu. Oke, itu saja. Barangkali saya turun. Turunkan. Oke, makasih bang Led ya, makasih bang Led ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih atas yang di atas ya. Cica, selamat malam Cica. Selamat pagi Cica. Cica, nah ini kan si Iki tadi kan ditanyain bagaimana cara Yesus naik ke langit. Nah, kabur dia kan. Inilah Kristen-Kristennya. Jadi yang buat tema kita iklan sebentar ya, kita iklan sebentar. Ya, karena Kamal ini telah mulai besar, saya mohon ya untuk memfollow akun Ustadz Arif. Memfollow akun-akun yang di atas termasuk akun hostnya, biar akun ini bisa besar dan bisa menjadi akun cadangan bagi kami. Karena akun kami ditambah oleh Oten. Jadi kepada yang di bawah tolong di tap kemudian di follow akun-akunnya Ustadz Arafata dan menonton YouTube-nya Tahta Channel. Karena ini disiarkan langsung oleh Tahta Channel. Sebagai bukti bahwa kita mendukung syiar beliau, mendukung gerakan beliau dalam rangka menjawab subhat Oten. Ini muat yang di bawah kami sangat apresiasi sekali ya. Tunggu Bang Datuk. Jadi Silakan. Lanjut. untuk saudara saya subscribe aja, tidak usah ditonton tidak masalah. Nanti kalau sempat tonton 10 menit tidak apa-apa. Yang penting subscribe dulu. Masalah betul. nonton kalian naik ke TikTok tidak masalah. Iya. 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 Ya, silakan langsung disapa itu. Ya, oke, saya mohon maaf selamat siang. Islam apa Kristen bang? Mohon maaf ini bisa Islam ya? Kristen. Oh Kristen, kok mohon maaf namanya? Bentar dulu bang, ada share. Tidak usah. Ayo siap. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Ini sering saya sebenarnya mengganggu di saya sih Pak. Jadi mohon maaf kalau saya bertanyanya Ya. agak karena saya nggak melihat ada kebingungan lah kalau saya mau belajar Islam seperti itu Pak. Pertama itu waktu saya membaca hadis tentang turunnya wahyu pertama, di mana Muhammad bertemu dengan Jibril ya katanya ya. Kemudian dia suruh baca Iqra itu ya, yang jawab Iqra nggak bisa baca, dan kemudian dia pulang, dia dalam keadaan ketakutan dan gemetar. Kemudian bertemu istrinya Khadijah. Setelah itu Khadijah mencari Warakah bin Naufal ya, untuk melakukan konfirmasi. Nah, dari konfirmasi Warakah bin Naufal ini diketahui bahwa dikatakan bahwa yang berbicara itu adalah malaikat atau Tuhannya lah Allah. Nah, jadi pertanyaan saya yang mengganggu di saya tentang ini adalah bagaimana seorang nabi yang kemudian diikuti oleh ribuan orang ya, sekarang jutaan ya sekarang ya, ratusan juta, miliaran pun ya Pak ya. Sementara dia sendiri nggak kenal siapa yang berbicara dengan. Sudah ya, sudah. Ini pertanyaan yang saya suka kayak gitu. Oke, kamu mute. Sebelum saya selesai, jangan dibuka. Jadi gini. Ya, siap. Yang tahu sifatnya Nabi itu bukan orang Arab. Orang Arab tidak kenal utusan itu. Yang tahu itu ahli kitab. Saya kasih data dulu. Al-Baqarah 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun, siapa yang kenal dia seorang nabi? Bukan pamannya, pendeta Bahiro. Wahai Abu Talib, jangan diteruskan perjalananmu. Kenapa? Ponakan kamu ini seorang nabi. Lu kamu kok tahu? Saya ahli kitab. Jadi orang Arab tidak tahu. Ya, karena nabi apa? Satu-satunya di Arab itu
Nabi Muhammad. Kalau Abraham cuma bangun Ka'bah dan mengajarkan tauhid doang dengan haji, tawaf. Cuma mengajarkan tauhid doang. Ya, masalah utusan orang Arab gak tahu. Makanya ketika Nabi itu heran siapa yang datang ke saya. Ingat ya, Nabi 12 tahun sudah banyak, bahkan gini ya. Coba baca sejarahnya Siti Khadijah. Dia ahli kitab, Siti Khadijah. Kenapa dia mau menikah dengan Nabi Muhammad? Padahal dia seorang kaya, banyak yang orang nikahin dia tidak mau. Tapi dia memilih Nabi Muhammad karena dia tahu. Bahkan sejarahnya Abdullah, ayahnya Nabi, banyak orang Yahudi ingin dinikahin dia. Karena dia tahu dari dia akan muncul seorang Nabi. Ada namanya kalau gak salah siapa? Zainab mungkin. Nama orang Yahudi, wanita. Dia pingin dinikahin Abdullah. Ternyata Abdullah milih Aminah. Karena dia tahu dari dia nanti akan muncul Nabi gitu loh. Siti Khadijah juga gitu. Makanya ketika Siti Khadijah itu setelah menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah ingin membuktikan. Makanya dia pesan kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang menemani Nabi untuk menjalankan dagangnya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ketika dinikahin Nabi, semua pekerjaannya Nabi yang menjalankan. Apa kata Siti Khadijah? Wahai Ummu Aiman, sekarang kan kamu menemani suamiku kemana-mana untuk menjalankan daganganku. Tolong ya kalau ada hal-hal yang aneh ceritakan ke saya. Karena Siti Khadijah ingin membuktikan bahwa suaminya ini akan menjadi seorang nabi. Karena dia ahli kitab, Khadijah itu. Akhirnya Ummu Aiman pernah mengatakan, ada suatu kejadian yang aneh wahai Khadijah. Apa itu? Ketika kami berjalan di panasnya matahari, cuma Rasulullah, cuma Nabi, cuma suamimu Muhammad inilah dinaungin awan dia. Akhirnya gembira dia. Waduh, tidak lama lagi nih, tidak lama. Ternyata 15 tahun baru final. Apa itu? Nabi pulang dari Gua Hira. Nabi orang Arab dia, tidak ngerti. Yang tahu kan ahli kitab. Ayatnya apa? Al-Baqarah 146. Wahai Khadijah istriku, saya didatangi sosok ini. Nabi tidak ngerti. Siti Khadijah tersenyum dia. Nah, final ini. Final sudah. Ya, akhirnya supaya dia itu tambah yakin, langsung dibawa ke saudaranya sepupunya Waraqah bin Nawfal. Dialah penulis Injil di Arab. Ya, tapi bukan Injil seperti Trinitas Romawi, enggak. Yang ke Arab itu kebanyakan mereka tidak mentuhankan Yesus. Lalu supaya dia yakin dibawa ke Waraqah. Apa kata Waraqah? Diceritakan, wahai saudaraku, suamiku didatangi sosok ini. Hada namusu, kata Waraqah. Yang datang kepadamu adalah namus pembawa berita dari Tuhan, sebagaimana yang datang kepada Musa. Ya, karena ternyata saya juga dulu bingung. Loh, kapan ya di dalam Bible mana Musa didatangi malaikat? Ternyata Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Kisah Para Rasul 7:38. Baca di situ. Musa inilah menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun di Gunung Sinai. Ya, jadi jelas di situ. Ya, jadi kalau ditanya kenapa justru Waraqah yang tahu? Karena dia ahli kitab. Dalam Al-Quran dijelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya. Makanya tadi saya cerita, umur 12 tahun sudah ketahuan dia seorang nabi. Oke, gitu. Silakan. Iya. Masya Allah jawaban dari guru kita. Ya, silakan lanjut. Oke, Mas. Gini Mas, yang poin saya adalah konfirmasi bahwa yang berbicara kepada Muhammad adalah
utusan Allah atau Allah yang benar, Tuhan yang benar lah saya ini kan, karena saya takut pengucapannya salah ya, maksud saya. Itu datangnya dari manusia, Mas. Kalaupun kita mengatakan bahwa dia itu ahli kitab, apakah Muslim sampai sekarang itu mengakui keahli kitabannya? Jadi dasar Muslim ke belakangnya hanya didasarkan kepada ahli kitab Warakah. Karena Oke, sudah. kalau sebentar Mas, sebentar Saya aja. ngerti. Setengah menit. Maksud saya gini. Karena ketika kalau dibandingkan dengan Musa, Namus tadi katanya, Namus yang seperti yang datang kepada Musa dikatakan, yang datang kepada Musa itu menjelaskan jati dirinya, bukan disuruh nanya ke orang. Dia dengan jelas menjelaskan siapa Bisa dia. mengatakan. Kalau yang ini Yang enggak. tahu Nabi Muhammad ahli kitab kan udah dikasih tahu. Ya gimana? Yang kan tadi sudah aku jawab kan. Kenapa kau ahli kitab? Karena yang tahu memang kata Al-Quran ahli kitab yang tahu Nabi. Buktinya umur 12 tahun. Seorang rabi membuktikan. Ibnu Salam rabi yang terkenal di Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Salam, engkau kan seorang rabi yang terkenal tentang Taurat. Emang benar ada saya tentang diri saya di kitabmu? Jelas ya Rasulullah. Makanya saya beriman. Ya, jadi udah dibuktikan dengan pendeta dan Ibnu Salam. Ibnu Salam rabi, Bahira pendeta. Berarti Taurat dan Injil kan? Begitu juga Al-Hadisus Sani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akhbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatatuhu. Nanti di situ mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kata ini pengakuan dari Atha ibnu Yasar. Aku belajar Taurat kepada ayahku. Semuanya dibaca kecuali satu lembar. Dia simpan lembaran itu di dalam peti. Saya kan penasaran. Kenapa tidak dibacakan ke saya? Kenapa justru disimpan di dalam peti? Falamma mata abi. Setelah ayahku meninggal, aku penasaran. Apa lembaran itu? Kok disembunyikan? Sekarang bapak saya kan meninggal. Bebas dong saya. Penasaran dong? Dibuka. Ternyata apa isinya dalam Taurat tersebut? Kenapa tidak dibacakan ke anaknya? Mauliduhu bi Makkah. Akan ada nabi akhir zaman lahir di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam. Kekuasaan yang meluas ke Syam. Makanya orang-orang Yahudi ya, banyak di Yasrib. Yasrib itu kota Madinah zaman dulu. Setelah Nabi hijrah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dulunya Yasrib. Kenapa ada perang Khaybar? Karena banyak orang Yahudi di sana. Awalnya mereka berbondong-bondong datang ke Yasrib menunggu Nabi akhir zaman ini. Tapi setelah Nabi itu ada benar-benar muncul, ternyata mereka tidak mau beriman. Itu ya, ceritanya gitu. Maksudnya gini Mas, artinya Anda juga membenarkan bahwa kealahan atau ketuhanan yang pemberi berita dan surah kepada Nabi Itu, Muhammad Bang itu Jendral, kalau masuk, dasarnya hanya manusia. Bang Balaf, rasanya saya ke Ustadz kami telah memberikan jawaban. Enggak. Bang Jibril kamu mau masuk. Ya, betul. Ya, satu enggak ya, satu. Benar. Ya, Bang Jibril. Ya apa intinya apa lagi yang mau ditanyakan? Ya. Intinya Pak, maksud saya gini, artinya Anda mengakui dengan benar bahwa ketuhanan dari pemberi ayat atau yang mendatangi Muhammad itu datangnya dari manusia saja. Oh, Oke. Taurat maksudnya. Pokoknya siapapun Anda katakan mau Warakah atau yang lain, itulah yang memberikan identitas kealahan daripada Tuhannya Muslim. Ya enggak. Kalau masalah Allah itu dikenalkan Abraham, Ismail bin Jurhum bin Hujjah. Tahu Allah. Enggak Pak, karena Muhammad sendiri itu tidak tahu bahwa itu Allah. Karena Muhammad sendiri dia tidak tahu itu Allah. Bawakan data Bang. Kalau masalah Allah itu orang Arab tahu Tuhan itu Allah.
Tapi di Bani Huza'ah mereka terpengaruh oleh ajaran pagan. Ada ceritanya ini. Amr bin Luhai kan ketua suku Quraisy. Lalu dia datang ke Syam. Lalu di Syam ini ada penyembah berhala. Nanya ini Amr bin Luhai, kenapa kalian menyembah berhala? Oh iya, ini Tuhan kami. Kalau minta apapun dikabulkan. Akhirnya ketika pulang ke Mekah karena dia pemimpin diberi hadiah berhala. Lalu orang Arab nanya, apa itu ketua suku? Amr bin Luhai. Tahulah orang-orang menyembah ini. Katanya kalau minta apa-apa dikabulkan. Orang Arab tertarik membuat berhala mereka. Padahal mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka punya keyakinan lain, menyembah Allah dengan pelantara berhala. Itu rusaknya Arab. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, diluruskan lagi. Anitabi millata Ibrahim Hanifah, yaitu tauhid. Sama seperti Kristen itu loh. Tuhan itu Allah kan menurut Yesus satu-satunya. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Pelantara. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Ini pagan Arab seperti itu dulunya. Mereka tahu Tuhan itu Allah satu-satunya. Tapi mereka pakai pelantara berhala. Kristen tahu Tuhan itu Allah Bapa. Tapi mereka juga pakai pelantara Yesus. Pagan namanya itu. Kayak gitu ya. Oke, apa lagi? Kaitannya dengan tauhid, mau itu Anda mengatakan satu atau beberapa, tetapi yang pasti di dalam pengakuan yang disebutkan tadi, yang Anda jelaskan dari awal tadi, dengan jelas Anda mengatakan bahwa ketuhanan yang tauhid itu pun dilakukan, diverifikasi oleh manusia. Loh, Manusia yang mengatakan bahwa kalau tauhidnya dari Abraham ke Ismail bin Jurhum. Oke. Gini, kesampingan dulu tauhid atau bukan, tetapi Bentar Ustaz, bentar Ustaz. Ustaz Arif, tolong dinaikkan Bang Jibril karena saya tidak bisa naikkan Bang Jibril. Karena yang bisa menaikkan Bang Jibril cuma host. Ustaz Arif? Iya, saya juga belum dijadikan moderator. Iya dari ini, Bang Jibril lagi tidur ini ya. Bang Jibril, Bang Arif. Bang Arif. Udah, kalau telepon aja, telepon, dasar jangan di sini. Oh, siap. Ayo silakan. Mau nanya apa lagi? maksud saya gini, Pak Tahta, yang membuat Anda yakin bahwa yang berfirman, yang memberikan ayat-ayat yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad itu adalah Tuhan semesta alam, verifikasinya dari manusia. Oke. Bukan dari pengakuan Yang di Gua Hira itu cuma membenarkan bahwa itu seorang malaikat. Itu cuma 5 ayat itu. Untuk ribuan yang lainnya Nabi Muhammad menerima wahyu bukan di Gua Hira. Di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu doang yang di gua itu. Untuk ribuan lainnya di luar itu sudah. Bukan lokasinya, Mak. Jadi Setelah Nabi Muhammad tahu dirinya utusan, ya, baru dia turun ayat lagi. Ya, Tahunya dari mana? Lu taunya lu tadi kan sudah dikasih tahu. Ya, yang taunya datang dari manusia kepada kan? Bagaimana yang datang kepada Musa? Tahunya dari manusia kan? Lu terus mau tahu dari siapa? Dan kalau Musa berbedanya dengan Muhammad kan disebutkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi Musa itu dengan jelas dikatakan verifikasi dari Allah. Justru, sorry Pak, gini, justru Musa yang memproklamirkan bahwa yang kebawa ini Tuhan semesta alam, bukan dia tanya orang. Sementara Muhammad dia harus nanya orang. Kalau dibandingkan dengan Musa, ini namus yang seperti Musa. Sekarang saya nanya ke kamu. Tadi saya pakai data yang tahu tentang utusan Nabi Muhammad itu siapa yang tahu? Saya nggak tahu Pak. Loh, kan tadi udah kasih ayat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la ya'lamuna wa hum ya'lamun. Iya, maksud Anda ahli kitab yang tahu tentang kenabian Muhammad. Ya, jadi Anda dengan tegas mengatakan bahwa Muhammad sekarang kalau saya nanya balik ke kamu tahunya Yesus Tuhan dari siapa?
Anda mau membandingkan itu, baru baru Apa Anda tidak dapat tahu? menjelaskan. Ya Enggak, sudah maksud saya kujelaskan kan? gini. Dengan Maksud saya pakai gini. data sudah kujelaskan semuanya. Bukan, enggak, tapi yang Anda jelaskan itu, ketika saya katakan Anda menolaknya. Karena gini, Anda yang menjelaskan dan Anda sendiri menolaknya, Mas. Ya, bahkan Anda sekarang mencari apakah pembenaran dengan membandingkan dengan yang lain. Ya kalau kamu udah mungkin berani debat Bible dengan saya tentang ketuhanan. Ya buat aja lah saya nggak berani Pak. Buat aja seperti itu. Tetapi yang saya tanyakan ini sama sekali Anda nggak berani dengan tegas mengatakannya bahwa semua kenabian dan ketuhanan dari yang disembah Muhammad dan umat Muslim Loh, itu verifikasinya dari manusia. Nabi Muhammad di Gua Hira itu cuma kenabian. Untuk ketuhanan lainnya nanti ayat setelahnya. Pak, kalau dari awal saja dia tidak tahu siapa dia berbicara dan dia meminta verifikasi ke orang, dia berbeda sekali dengan yang disebutkan dengan Musa. Musa yang menjadi patokan oleh Warakah Ustadz, itu dengan jelas membawakan. boleh motong Allah sedikit, berdasarkan Ustadz? versi dia. Ya, lanjut. Gitu. Lanjutkan Pak. Oke, boleh motong sedikit, Bang siapa namanya? Bang Mu'alaf, asik Ya. namanya Mu'alaf. Mudah-mudahan jangan nih. Ini saya pakai data aja deh, nggak usah. Saya nggak jago narasi kayak Ustadz saya. Ya Allah, Ustadz Arif kasih gede kayak apa kayak gitu, apa kasih piring cantik kayak payung kayak. Nah tuh. Jadi di sini abangku Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini sanad buku ini lebih jelas daripada kitab suci yang lain ya. Sanad tadi siapa yang penulis, dari tahun berapa dan segala macam. Di sini diceritakan Bang, ini yang abang tadi baca ya. Tadi ini Ustadz saya sudah jelasin yang pada disuruh ikro dan segala macam. Nah ini kalau saya terusin Bang bacanya. Kemudian aku keluar dari Gua Hiro. Ketika aku berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Suara dari langitnya bilang, "Hai Muhammad, engkau utusan Allah." Nah, jadi si Jibril ini udah bilang kalau kamu tuh Rasulullah. "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Aku hadapkan kepadaku ke langit." Saat itu ku melihat Jibril menjelma seperti seorang laki-laki yang membentangkan kedua lututnya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, "Hai Muhammad, engkaulah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Aku berdiri untuk melihatnya tanpa maju dan mundur. Aku arahkan pandanganku kepadanya di ufuk langit dan aku tidak melihat arah mana pun melainkan aku lihat dia berada di sana." Jadi begitu Rasulullah keluar guanya, Jibrilnya itu bilang, "Engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril." Jadi nggak perlu konfirmasi yang lain Bang, udah dikasih tahu. Tapi ya begitu ditanya ke Warokah, si Warokah konfirmasi gitu Bang. Silakan Ustadzku disambung. Ya, di Ibnu Katsir juga dijelaskan. Summa nazala malaikat turun. Nah, Warokah itu cuma menguatkan karena memang di ahli kitab sudah ada tentang Nabi Muhammad ini. Ya sama dengan yang datang kepada Musa itu kan malaikat, tadi saya baca data-datanya. Ya sekarang apa lagi? Mau nanya apa lagi? Artinya Anda mengatakan bahwa Muhammad ketika dia tahu ada yang mengatakan, jadi kronologisnya ada mengatakan bahwa setelah dipeluk 3 kali di dalam gua, dia keluar dari gua baru melihat Jibrilnya, kemudian setelah melihat Jibrilnya di luar, dia mengatakan engkau utusan Allah. Dia tetap tidak mengerti sampai dia mengatakan, mengkonfirmasi ke orang lain dengan kata-katanya. Ya salahnya di mana? Enggak. Kan sama dengan nabi-nabi yang lain kan pakai malaikat kan? Artinya gini Pak, maksudnya gini Pak. Hal yang Anda sebutkan bahwa Jibril pun mengatakan aku utusan Allah, ya. Muhammad ini nggak tahu. Nggak tahu itu Allah Kan itu malaikat apa sudah beritahu. dan lainnya. Kan malaikat sudah beritahu, dibenarkan oleh Waraqah ahli kitab. Oke. Enggak, nih serba salah nih Ustadz. Nabi Muhammad tahu, nanti dibilang buat-buat. Nabi Muhammad nggak tahu juga salah. Jadi maunya gimana sih Bang? Coba ceritain ke kita Bang. Abang masalahnya apa sih? Coba ceritain ke kita.
Gini Mas, bukan yang mengakinkan Muhammad bahwa yang berbicara kepada dia itu Kamu pengennya yang meyakinkan gini. siapa? Maunya kamu yang harus meyakinkan siapa? Bukan. Gini, sebentar saya boleh ngomong dulu ya. Sebentar aja Mas ya. Jadi gini, Muhammad ini ketika dia mendengar sesuatu, dia bukan menceritakan apa yang didapatnya itu dan meyakini apa yang didapatnya itu. Itu diceritakan ke istrinya, Sebentar, Mas, tapi sebentar, istrinya bilang, Sebentar Mas ya. Boleh iya ya? tapi istrinya punya ahlul kitab, makanya diarahin ke ahlul kitab. Bentar ya Mas. Ntar dia nggak ketemu Warokah lebih salah lagi. Bentar ya Mas. Bentar ya. Oke, siap. Ya, bentar ya. Oke. Artinya keyakinan itu yang dimiliki oleh Muhammad itu bukan karena diyakinkan oleh Jibril. Ya itu kan framing kamu. Bukan. Sekarang kamu nanya, Yang kamu meyakini kenyataannya, sesuatu dari siapa? kenyataannya Udah, seperti sekarang itu. kamu saya Karena tanya. Saya lihat makin blunder ketika tadi Anda membacakan. Ada blunder. Sekarang kamu meyakini Yesus Tuhan itu dari siapa? Ya? Ayo kalau pakai data dengan saya, ayo tentang Bible, ayo. Nggak ada kata bapak pagar gereja. Bible abad 1, abad 2, abad 3 juga nggak ada. Kan katanya doang ada di abad 1, abad 2, abad 3. Nih, aduh kita pusing. Kalau Kristen beda. Kalau Nabi Muhammad dari ahli kitab, di kitab Taurat ada, Jibril memberitahu, Allah memberitahu juga dirinya utusan. Maka Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad seorang rasul dan seorang nabi. Itu firmannya Allah. Nah kalau kamu beda, Yesus mengatakan Tuhan itu Allah, Yesus ngaku utusan, kamu Tuhan kan, dari mana ini? Apa kita harus lari ke tempat lain untuk meyakinkan tentang keimanan Muslim? Enggak, kita mesti sadar diri, tajam ke tempat orang, tapi tumpul atau botol ke tempat sendiri gitu, Bang. No problem Mas, botol-botolnya saya. Yeah, no worries then. No worries then. Even if you want to speak fully English, we can speak English fully then. Anda hanya tidak bisa menyatakan bahwa meyakinkan bahwa Dari tadi udah abangku lihat komen di bawah, abang malah dimaki-maki sama orang di bawah. kan Muslim Orang semua udah paham. Emang dia yang Yahanu Bahlul. Tapi ya udah kita kan kerjaan Tugasnya kita menjelaskan sekarang itu. itu gini loh. Tugasnya kita, Islam punya kitab suci Al-Quran, Kristen punya Bible. Berani gak kamu dialog pakai kitab masing-masing tentang ketuhanan? Nah inilah kelemahan Kristen, tidak mungkin berani. Karena bertentangan dengan Bible-nya. Enggak, terserah Anda Mas, terserah Anda. Terserah. Oke, sekarang coba. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Tapi kenyataannya Tuhan yang Anda sembah Sudah, itu sekarang ayo kita dialog. Tuhan Sekarang yang Anda gini, sembah. Musa memperkenalkan. Enggak, Ustadz tadi dia udah bilang terserah saya, jadi saya tendang. Terserah saya kan ikut saya dong berarti. Iya nggak? Kan terserah saya. Yang lain aja kita yang ada ahlaknya minimal. Jackstar, Ini Jackstar, Jackstar. ya, Jackstar Islam Jackstar, Jackstar, ya, Jackstar Islam Jackstar. Aduh, Bang Dato. Bang Dato. Luis, mana tuh? Ini akun kecil saya Bang Jabril. Yang besar ini kena ban. Udah gini otan di bawah ya. Kalau udah mampu dialog, udah apa bertanya. Nanti saya narasikan, nanti Bang Jibril yang memperkuat lagi dengan data-datanya nanti biar ketok moto kan gitu. Jangan takut. Kami di sini kalau kalian tidak bisa dialog, tidak maksa dialog, bertanya. Kecuali gini, Tata saya paham Bible, saya mau dialog, bagus. Temanya tentukan sendiri. Jangan saya yang milih, bahaya nanti. Nah silakan naikkan lagi. Yang konfirmasi dari Tuhan itu, yang manusia itu agama. Yang konfirmasi dari Udah Bang Datuk, lagi bermasalah lagi anunya. Naikkan saja konten-kontennya. Loh. Tuh ada yang nanya, kenapa turunkan orang begitu? Antum nggak lihat tingkahnya di atas gimana? Jadi ya. Saya udah di atas tempat tidur tadi Ustadz, tapi dengerinnya kok nih jadi minta di akhirnya pindah kantor lagi. Ini nggak ada kafir yang santun gitu, yang ada akhlak gitu.
Dikit aja akhlaknya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Ya, tadi apa namanya, dia tidak mau mirroring. Kalau mirroring dia takut. Mirroring. Dexter, selamat pagi, Dexter. Selamat pagi, Dexter. Dexter, selamat pagi, Dexter. Ya, kalau mualaf siapa Al-KTP, kalau Anda mau diskusi, yuk kita diskusi, yuk debat, yuk. Anda dengan Bible Anda, kami dengan Al-Quran kami. Yuk kita uji, yuk. Di sini tidak ada ngeyelan di sini. Jawaban dari Ustaz Atta tadi sudah cukup clear dan Anda mencari-cari sebuah pengeyelan, makanya ditendang. Kalau Anda mau diskusi, tunjukkan Bible Anda, kita diskusi. Transmisi dari Bible gimana? Transmisi dari Bible dan transmisi dari Al-Quran. Aku jamak kau. Ya, mana akunnya nih? Mana akunnya? Akunnya privat rupanya. Privat akunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, jangan sampai kami, Iwan. Izin Ustaz, izin. Bisa. Itu kalau ada yang Kristen naik, Bang, aku minta tolong kali lah, bilang kalau mau dia berdebat itu pakai data, jangan malu-malui gitu, ya kan, Bang? Emang ada kita dengarnya itu di bawah emosi, berulang-ulang dijelaskan sama narasumbernya, sementara dia cuma modal congor gitu, dia nggak punya data gitu. Makanya nanti kalau berikutnya itu, Bang, ini saya ikut terus, cuman kadang-kadang yang hostnya itu ganti-ganti kan gitu. Oke, siap. Kami dengarkan kok aspirasi Ini bawah. saya selalu ikuti kan gitu. Cuman yang naik itu memang oknumnya itu aja. Cuman mungkin namanya yang ganti-ganti atau apanya ganti-ganti. Ya, itu si AKTP, Bang, si AKTP itu si AKTP. Dia naik itu, cuman dia nggak akan nerima itu apa penjelasan kita. Kan dari dulu udah dibilang sama Nabi. Allah pun dibilang itu. Iya, Kalau ahli betul. kitab itu selalu dia mencari kesalahan. Sementara udah 1400 tahun, ahli-ahli yang lebih canggih-canggih lagi dari Amerika sana udah capek nyari kesalahan Al-Quran tuh nggak dapat gitu. Dia Oke, cuma Bang, modal siap, congor. Bang. Izin Bang ya, izin Ustaz ya. Assalamualaikum. Makasih, Bang. Makasih, Bang ya. Tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada 1.200 teman-teman ya. Itu akun baru saya. Yang belum memfollow silakan di follow ya akun ini sebagai akun cadangan, karena akun utama saya itu kena tombak pasukan Oten tadi pagi. Ya, lanjut. Tolong di follow akun saya ini, teman-teman. Oke, yang di bawah di follow ya akunnya Bang Arif ya. Akun Ustaz Arif ini di follow akunnya biar besar. Silakan SCRTD. Assalamualaikum Bang, Mr. B aja Bang, Mr. B biar singkat. Assalamualaikum semua host. Makasih Bang udah dinaikkan. Iya, saya betul juga kata Bang yang barusan tadi turun tadi, itu gemes nengoknya Bang, karena dia ngomongnya hotel ini mau cari kesalahan aja. Jadi macam tadi itu kan dia tanya masalah Al-Kabir Naufal itu kan bukan menjelaskan dia, yang menjelaskan kenabian. Kan si Oten mudah-mudahan dia dengar di bawah ya, si Mu'alab yang tadi ya, Oten tadi. Itu Nabi Muhammad ketika di dalam gua, dia kan dipeluk sama Jibril. Lantas ketika dia pulang, dia menggigil, dia demam. Lantas Khadijah istrinya risau, ditanya, diceritakan kejadian di Gua Hiro. Lantas ketika diceritakan Rasulullah Nabi Muhammad kejadian itu, dia lapor kepada sepupunya Waraqah bin Naufal tadi. Nggak usah dibahas dong, nggak usah dibahas bang. Nggak mau, biar dia dengar di bawah, karena dia dalil dia tadi menanyai cuma itu aja. Nabi itu nggak akan bisa bang. Oke bang, kita silakan untuk dulu bang ya. Makasih banyak bang ya. Karena udah malam bang, kita silakan bang. Makasih bang ya. Oke bang. Ya buat yang di bawah Muslim ini di Jack Store Islam Pakistan. Jack Store Islam Pakistan. Deroki, selamat malam Deroki. Islam Pakistan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang sampaikan bang? Kita nunggu hotel bang. Ya gini aja. Saya beri saran dikit. Moderator tuh jangan terlalu banyak-banyak. Yang penting-penting aja, terutama yang Muslim.
Ya, saya menurutnya Bang, saya menurutnya sama Bang Jibril Bang. Supaya Bang. tidak timbul apa itu, nanti ada pengkhianat itu. Ya, tenang Bang, tenang Bang. menyombak. Ya, kalau di sini kamalnya aman Bang. Oke Bang, makasih Bang ya. Ya, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di sini kamalnya aman Bang. Di sini kamalnya aman. Kami yang jaga. Saya, Bang Setata, Bang Jibril, Bang Arif. Ya, ini kamal baru. Jadi tidak ada moderator selain kami. Oke, buat Raffi, apa yang sampaikan Raffi? Kristen dia. Komentarnya Kristen. Kristen, saya Kristen. Ya silakan, mau berdiskusi, lanjut dengan guru kami. Selamat malam, Ustadz Tata ahli Bible. Ustadz Tata. Ya, malam. Lanjut. Gas. Langsung digas, Bang. Ya, karena saya dengarkan Ustadz Tata ini katanya ahli Bible, ya kan? Enggak, Saya mau bertanya satu. Saya bukan lebih begitu. Dialog tema apapun, ayo kita pakai Bible karena saya juga udah menguasai gitu. Ini udah ganti lagi. Dialog. Kemarin saya dengar narasi Ustadz Tata katanya ahli gitu. Ini ganti Iya, lagi dialog. Dalam hal dialog, kamu tentukan temanya apa. Ayo. Oke, saya mau bertanya ini Ustadz Tata. Karena Ustadz Tata kan ahlinya, saya mau bertanya, adakah Nabi selain Yesus yang mengatakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada